Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita bertemu kembali dalam pembahasan untuk mata kuliah metode numerik ya. Kali ini kita lanjutkan materi turunan numerik. Kali ini kita akan bahas mengenai formula 2 titik ya. Formula 2 titik ini untuk pertemuan yang lalu itu adalah hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur. Kemudian formula 3 titik yang minggu lalu itu kita gunakan hampiran selisih pusat serta formula 5 titik. Oke, berikut formula titik n plus 1. Misalkan fx ini diketahui sama dengan sigma fxk lkx, kemudian ditambah x kurang x0 kali x kurang x1 kali x kurang x2 sampai x kurang xn dibagi n tambah 1 faktorial, kemudian dikalikan f n plus 1 si x ya, dimana si x dalam i ini, mana lk ini, LKX ini menyatakan polinomial koefisien Lagrange ke K gitu ya. Untuk F-nya di titik x0, x1, x2 sampai xn gitu ya. Nah, maka kita akan peroleh F aksen X-nya adalah sigma fxk L aksen kx, kemudian ditambah penurunan dari suku kedua ini. Jadi ditambah dx, ini yang pertama ya, dikalikan faktor kedua, kemudian ditambahkan faktor pertama dikalikan turunan dari faktor kedua, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian f aksen xj ya, misalkan untuk mau kita cari penurunan di xj seperti itu ya, maka formulanya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita namakan sebagai formula titik n tambah 1 untuk mengaproksimasi nilai f aksen di xj. Nah, untuk penurunan yang menggunakan formula 3 titik gitu ya, misalkan L0x ya, dengan menggunakan Lagrange ya, akan peroleh x kurang x1 dikalikan x kurang x2 kemudian dibagi x0 dikurangi x1 kali x0 kurang x2 gitu ya. Nah, nanti akan diperoleh penurunannya di atau L aksen 0 di x ya, itu sama dengan 2x dikurangi x1 kurang x2 kemudian dibagi x0 kurang x1 kali x0 kurang x2. Jadi ini kita turunkan saja dari 0x seperti itu ya. Kemudian dengan cara yang sama untuk L aksen 1x gitu ya, dengan cara yang sama akan kita peroleh formula ini, dan L aksen 2x diperoleh formula yang ini. Nah, kemudian dari persamaan 42 tadi gitu ya, akan kita peroleh f aksen xj nya sama dengan persamaan berikut gitu ya. Oke, karena di sini kan fx0 kali L aksen 0x gitu ya, kemudian ditambah fx1 kali L aksen 1x, kemudian ditambah fx2 dikalikan L aksen 2x seperti itu, kemudian ditambah 1/6 f penurunan ketiga f3 gitu ya, 3 cj pi xj dikurang xk. Nah, dimana cj ini mana titik-titik itu tergantung dari xj nya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan 3 titik ya, jadi selain x0 ada juga x1 dan x2, dimana x1 sama dengan x0 tambah h, kemudian x2 sama dengan x0 ditambah 2h
gitu ya, sehingga akan kita peroleh X-nya ini sama dengan X0, terus ada X1 dan ada X2, sehingga kita peroleh formula untuk aproksimasi penurunannya. F aksen X0 ini sama dengan seperti ini. Jadi 1/H dikalikan negatif 3/2 Fx0 tambah 2Fx1 dikurangi setengah Fx2 ditambah H kuadrat per 3 F 3 C0. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama untuk mengaproksimasi X1 gitu ya. Jadi F aksen X1 sama dengan seperti ini formulanya. Dan untuk XC sama dengan X2 digunakan formula berikut. Nah, sehingga untuk X1 sama dengan X0 tambah H dan X2 sama dengan X0 tambah 2H akan diperoleh formula untuk aproksimasi F aksen X0-nya sama dengan formula ini, gitu ya. Kemudian ini tadi ya, ini ya. Sedangkan F aksen X0 ditambah H itu sama dengan seperti ini formulanya, dan F aksen X0 ditambah 2H sama dengan 1/H dikalikan setengah Fx0 dikurangi 2Fx0 tambah H ditambah 3/2 Fx0 tambah 2H ditambah H kuadrat per 3 F dan kurung 3 C 2, seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan formula di atas ini kita bisa gunakan ketiga formula ini untuk mengaproksimasi F aksen X0. Jadi ini sama ya, tinggal kita keluarkan duanya aja sebetulnya ya, dua di dalam kita keluarkan. Kemudian F aksen X0 tambah H ini kita rubah jadi F aksen X0, tentunya dengan menggeser ya. Kalau di sini X0 tambah H, maka di sini X0 dikurangi H, seperti itu. Selain itu dua ini kita keluarkan juga, jadi formulanya jadi ini menjadi ini. Kemudian yang ketiga F aksen X0 ditambah 2H, dengan cara yang sama kita geser untuk mendapatkan F aksen X0-nya. Jadi di sini F X0 dikurangi 2H, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan ketiga formula ini. Nah, sehingga kita bisa gunakan juga F aksen X0-nya sama dengan ini ya tadi ya, dimana si 0 itu terletak di antara X0 dan X0 ditambah 2H gitu ya. Bisa juga kita gunakan formula ini, F aksen X0 sama dengan formula yang ini 45, untuk si satunya ini terletak antara X0 kurang H dan X0 ditambah H. Nah, berikutnya kita gunakan formula 5 titik ya. Yang tadi 3 titik, sekarang 5 titik. Untuk formula 5 titik kita bisa gunakan formula berikut gitu ya. Dimana C-nya ini diantara X0 dikurangi 2H dan X0 ditambah 2H. Jadi 5 titik. Jadi maksudnya 5 titiknya adalah X0 dikurangi 2H, kemudian X0 dikurangi H, kemudian X0, kemudian X0 tambah H, serta X0 ditambah 2H. Kemudian kita juga bisa gunakan formula kedua, yaitu F aksen X0 sama dengan formula berikut gitu ya, dimana C terletak di antara X0 dan X0 tambah 4H. Jadi 5 titik di sini maksudnya adalah X0, kemudian X0 tambah H, X0 tambah 2H, X0 tambah 3H, dan X0 ditambah 4H. Nah, kemudian untuk order kesalahan aproksimasi, untuk formula 2 titik ini mempunyai order 1, formula 3 titik mempunyai order 2, formula 5 titik mempunyai order 4. Tentunya semakin tinggi order aproksimasi, semakin kuat aproksimasi yang dihasilkan. Oke, contoh di sini diberikan beberapa nilai dari fx sama dengan x kali e pangkat x, berikan pada tabel berikut. Karena f aksen x sama dengan x tambah 1 kali e pangkat x, maka nilai eksak derivatif f di x sama dengan 0,2 adalah f aksen 2,0 sama dengan 22,167168. Ini nanti boleh kalian cek gitu ya.
Nah, kemudian di sini diminta menggunakan berbagai macam formula untuk menghitung aproksimasi derivatifnya. Kemudian banding errornya dan formula mana yang paling akurat. Kalian bisa gunakan H sama dengan 0,1, kemudian bisa diterapkan formula 2 titik, yaitu hampiran sisih maju dan sisih mundur seperti pertemuan yang lalu. Kemudian 2 formula 3 titik dan 2 formula 5 titik. Oke, baik, silakan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.